Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Nursyadilubi. Saya dari kelas D Agribisnis dan NIM saya 2103211000085. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat biologi tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Yang pertama itu membentuk agregat tanah senyawa organik, terutama yang berbentuk polimer. Dapat berikatan dengan liat dan fraksi-fraksi lainnya atau debu dan pasir. Terus membentuk struktur yang baik dan mantap sehingga lebih tahan terhadap erosi. Yang kedua, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah karena bobot isi bahan organik lebih kecil dibandingkan dengan bobot isi tanah atau liat, debu, dan pasir. Ketiga, memperbaiki kompaksi tanah. Terus keempat, mampu menjerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan. Kelima, memperbaiki aerasi tanah. Keenam, jika digunakan dalam bentuk mulsa, maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dan dari pengaruh erosi. Selanjutnya, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Yang pertama itu sebagai sumber unsur hara atau nutrisi. Kedua, dapat menetralkan keasaman dan kebebasan tanah. Ketiga, meningkatkan ketika tanah. Keempat, meningkatkan ketersediaan hara. Mikrofauna tanah. Bakteri kelompok fungsional. Ya, bakteri dekomposer atau Bacillus sp memiliki aktivitas enzim amilase, elulase, dan protease yang berperan penting mempercepat dekomposisi bahan organik. Kedua, bakteri mutualis atau bakteri penambat nitrogen simbiotik Rhizobium non-simbiotik Azotobacter. Ketiga, bakteri patogen atau R. solanacearum layu pada kacang tanah. Terus keempat, bakteri lithotroph atau chemoatotroph memperoleh energi dari senyawa NSFE. 5. Kelas fungi, Oomycetes atau parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Kedua, Zygomycetes atau jamur darat yang menghasilkan spora non-motile atau tidak dapat bergerak sendiri disebut zygospora. Ascomycetes, beberapa bersifat saprofit dan parasita tanaman. Deuteromycetes atau mempunyai hifa dan berproduksi aseksual. Kelima, yang terakhir Basidiomycetes, berperan dalam dekomposisi kayu dan seresah di hutan. Morfologi merupakan bakteri yang mirip jamur. Dan ini dinding sel seperti bakteri gram negatif, memiliki miselia seperti jamur namun dengan ukuran hifa yang lebih kecil. Ketiga, menghasilkan spora reproduktif yang dihasilkan pada areal sporoperae. Berdasarkan susunan kimia dinding sel, komposisi gula sel dan hibridasi DNA RNA. Mikromospora, Nocardia, Streptomyces, Streptosporangium, Thermoactinomyces. Mikrofauna tanah. Pertama, cacing tanah. Yang kedua, rayap, semut, dan kumbang. Dan keempat, hewan pengerat. Pertama, cacing tanah. Peran cacing tanah mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapis tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, dan mencerna dan menghaluskan bahan mineral. Terus selanjutnya rayap. Peran rayap ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke mound atau ditahan dari siklus geokimia sampai sarang rusak. Kontribusi pada pertukaran OCOMSP, CAMG, MGKNA. Terus dekomposer selulosa kayu. Ketiga, semut dan kumbang. Mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Dan keempat, hewan pengerat. Menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah, dan memperbaiki drainasi dan aerasi. Mungkin penjelasan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.